Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini khatib mewasiatkan untuk diri sendiri dan kepada kita semua agar senantiasa kita meningkatkan iman kita, takwa kita, meningkatkan amal saleh kita, agar Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah taufiknya, bimbingannya, rahmatnya, sehingga kita insya Allah hidup di dunia ini selalu insya Allah dalam jalan yang diridhai Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Dengan ini Hatib memberikan yaitu tema penghapus amalan-amalan soleh. Apa itu? Ada beberapa penghapus amalan-amalan soleh bagi orang yang telah melakukan amal soleh sehingga amal solehnya hilang kelak nanti di hari kiamat. Kita sebagai kaum muslimin insyaallah mu'min mengharap agar kita masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dengan apa? Tentu dengan iman dan amal soleh. Semua orang, khususnya itu kaum muslimin, mengharap agar kita selamat dari api neraka, terbebas dari api neraka. Siapapun muslim yang beriman mengharapkan hal itu. Maka daripada itu ukuran sukses di dunia ini, khotib ulang, ukuran sukses di dunia ini bukan karena orang itu punya uang banyak, bukan. Ukuran sukses di dunia ini karena jabatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, bukan. Ukuran sukses dia punya apapun di dunia ini sehingga dia bisa membanggakan dirinya di dunia ini, bukan. Ukuran sukses bukan itu. Ukuran sukses itu adalah ketika kita hidup ini sekarang di dunia, kelak nanti kita yaitu hidup di alam akhirat, kita terbebas dari api neraka. Itu ukuran sukses. Maka Allah katakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang terbebas, terhindar dari api neraka kelak dan dimasukkan ke surga, itu orang yang sukses. Itu orang yang beruntung. Jadi ukuran hidup di dunia ini kita kelak, ukuran sukses itu adalah ketika kita masuk surga dan terbebas dari api neraka. Itu ukuran sukses hidup di dunia ini. Dengan apa? Dengan iman kita mengupayakannya dan amal soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang memasukkan seorang muslim, seorang yang beriman adalah dengan amal soleh. Allah wariskan surga yaitu kepada orang-orang yang beramal soleh, yang beramal soleh. Wa tilkal jannah allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itu surga kata Allah, yaitu diwariskan kepada kalian bagi siapa yang telah beramal soleh, yang berbuat amal soleh. Jadi Allah mengatakan itu surga itu diwariskan bagi kalian bagi siapa yang telah beramal soleh. Amal soleh agar diterima oleh Allah dengan keimanan, yaitu dengan keikhlasan. Tentunya ada pembatal-pembatal amal soleh. Nah, kali ini yaitu penghapus amal soleh terbagi dari berbagai hal. Pertama adalah jenis dari penghapus amal soleh. Jenis dari penghapus amal soleh. Di antaranya adalah amal soleh itu terhapus semuanya. Waliyadzubillah. Jenis apa saja dari amal soleh yang terhapus itu? Yang pertama, amal soleh itu terhapus semua. Waliyadzubillah. Yang kedua, setengah atau separuh dari amal soleh hilang kelak nanti. Yang ketiga adalah sebanding dengan perbuatan maksiat itu. Ketika dia menjalankan suatu kemaksiatan, kemungkaran, amal solehnya terhapus sebanding yang dia kerjakan. Itu jenis yang ketiga.
Khotib ulang. Yang pertama jenis adalah terhapus semua, hilang, nol. Waliyadzubillah. Yang kedua setengah, separuh. Yang ketiga adalah sebanding dengan amal perbuatan maksiat yang telah dia jalankan. Tentunya ini tiga ini perlu ada kajian tersendiri. Yang kedua macamnya. Macam dari penghapus amal soleh. Yang pertama adalah yaitu yang menyangkut hak Allah Azza wa Jal. Yang kedua penghapus amal soleh yang menyangkut hak sesama manusia. Khatib kali ini akan menekankan yaitu hak Allah, penghapus amal soleh karena menyangkut hak Allah. Jikalau yang kedua adalah yaitu menyangkut hak sesama manusia, apa itu? Yaitu hasad, dengki, bisa menghapus apa yang telah dia kerjakan atau sebagian yang telah dia kerjakan, hilang, yang menyangkut sesama manusia. Kedua kezaliman atau kezaliman. Yang ketiga riba. Yang keempat mengungkit pemberian. Yang kelima yaitu durhaka kepada orang tua dan sebagainya. Itu diantaranya penghapus amal soleh yang menyangkut sesama manusia. Hasad, zalim, riba, mengungkit pemberian, durhaka kepada orang tua dan yang lainnya. Dan yang pertama yaitu macam yang pertama adalah ini hal yang pokok. Penghapus yaitu amal soleh seorang hamba yang menyangkut hak Allah. Apa itu? Kesyirikan. Jikalau seorang muslim berapapun dia atau sebesar apapun dia beramal soleh, dia berbuat syirik, hapus, hilang itu amal solehnya. Subhanallah. Ini telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para Rasul. Walaqad uhiya ilaik walladzina min qablik. Kami wahyukan kepada engkau, walaqad uhiya ilaik, kami wahyukan kepada engkau ya Muhammad dan orang-orang sebelum engkau para Rasul. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad dan kepada orang-orang sebelum engkau yaitu para Rasul, jikalau kamu berbuat syirik, hapus amalmu dan engkau menjadi orang-orang yang merugi. Ini Allah katakan. Allah peringatkan kepada para Rasul. Maksudnya adalah yaitu memperingatkan begitu dahsyatnya kesyirikan. La yahbaqanna 'amaluk, hapus amalmu. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Hapus amalmu kalau engkau berbuat syirik. Ini Allah menunjukkan kepada para nabi. Allah menunjukkan kepada para rasul. Syirik itu adalah sebesar-besarnya kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga amal apapun akan hilang, terhapus kelak nanti di akhirat. Kedua, yang menyangkut hak Allah adalah suatu hal yang kecil. Bisa jadi seorang yang berbuat ini tidak terasa, yaitu riya ataupun ujub. Riya itu adalah yaitu syirik kecil, atau riya yang terkecil, atau yaitu syirik yang terkecil, riya ataupun ujub. Itu bisa menghapus yaitu sebagian dari amal-amal saleh. Kenapa demikian? Karena dia beramal bukan karena Allah. Dia beramal yaitu kepada selain Allah. Dia beramal mengharap pujian orang, mengharap sesuatu yang dia akan raih di dunia itu. Itu riya ataupun ujub. Hapus sebagian ataupun semuanya amal-amal soleh. Karena menyangkut hak Allah. Karena kita hidup ini, visi, misi kita hidup ini hanya untuk menyembah Allah saja. Sehingga siapapun yang beramal, yaitu berbuat amal soleh selain yang ditujukan kepada Allah, Allah tidak rela. Sehingga amal-amal itu akan hilang. Ini suatu hal yang terkecil,
Syirik itu adalah yaitu syirik yang terjadi itu adalah riya, tapi bisa menghapus amal-amal soleh. Terpusat pada 3 pokok yang menyangkut hak Allah, penghapus amal soleh itu. Syirik itu adalah hal-hal yang terbesar. Meminta kepada selain Allah, bernaung kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berikhtisasah kepada selain Allah. Itu adalah kesyirikan yang akan menghapus semuanya. Yang kedua tadi riya, yang ketiga adalah yang menyangkut hak Allah terpusat pada 3 ini pokok ini adalah yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat akan menghapus amalnya. Rasulullah SAW mengatakan memberikan hanya kepada 1 contoh yaitu sholat wajib yang ditinggalkan. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah katakan, man taraka sholatul asr faqad habita amaluh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang meninggalkan sekali saja sholat asar, sekali saja sholat asar, hapus amal solehnya. Subhanallah. Kenapa Rasulullah hanya menyebut sholat asar, mewakili sholat-sholat wajib yang lain? Bayangkan seorang muslim yang tidak sholat akan terhapus amal solehnya. Misal dia berbuat amal soleh zuhur, dia sholat zuhur, ada sedikit dia berbuat kebajikan, tapi dia meninggalkan sholat, misalnya sholat asar, hilang itu amal soleh yang sebelumnya. Begitu juga dia mengerjakan sholat asar misalnya, kemudian dia tidak sholat maghrib, akan terhapus amal solehnya. Rasulullah menyebut hanya dalam sholat asar, mewakili dari sholat-sholat wajib yang lain. Ini yang menyangkut hak Allah. Yang menyangkut hak Allah itu adalah kesyirikan, riya, dan meninggalkan sholat terpusat pada itu. Jikalau diperas itu adalah yang akan menghapus hak, yaitu akan menghapus amal soleh. Kalau menyangkut hak Allah, yaitu terpusat pada 3 itu. Wal muslimin rahimani rahimakumullah. Ada satu perbuatan yang kita tidak sadar bahwa itu menghapus amal soleh. Rasulullah katakan dalam satu hadisnya, wa yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia. Wa yastakhfuna minan nas. Mereka bersembunyi dari manusia. Wa la yastakhfuna minallah. Mereka tidak bersembunyi dari Allah. Apa itu? Orang yang berbuat maksiat kemungkaran ketika dia sendiri, orang lain tidak melihatnya. Ini Rasulullah katakan. Mereka bersembunyi dari manusia, seakan-akan dia beramal soleh, seakan-akan dia alim di depan orang supaya dia dilihat alim, tapi dia ketika dia sendiri berbuat maksiat. Ketika dia sendiri dia berselancar dengan HP-nya, browsing, melihat hal-hal yang haram di HP ketika dia bersendiri. Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadisnya, la'alaman adwaban min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanat amthal jibal tihamah fayaj'aluha Allah haba'an manthura. Aku mengetahui dari umatku, la'alaman adwaban min ummati. Aku mengetahui dari kaumku, dari umatku, yang mereka datang pada hari kiamat nanti, ya'tun yaumal qiyamah. Aku mengetahui dari kaumku, dari umatku akan datang nanti pada hari kiamat. Apa itu? Datang pada hari kiamat bihasanat, dengan membawa amal soleh, dengan membawa amal kebajikan yang banyak. Bahkan Rasulullah memisalkan, yaitu sebesar gunung Tihamah. Subhanallah. Mereka datang, suatu kaum dari umat Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, datang dengan kebajikan, amal soleh sebesar gunung Tihamah. Tapi kata Rasulullah SAW, Allah jadikan amal solehnya yang sebesar gunung Tihamah
Gunung Tihamah itu haba'an manthura, hilang berterbangan bagaikan debu. Kenapa demikian? Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Haula abwa idza khalu bimaharimillah intahabuha. Mereka kaum itu dari umatku, ketika dia sendiri tidak dilihat orang, dia mengerjakan apa-apa yang terlarang, yang Allah larang, dia mengerjakannya ketika dia sendiri. Nah, ini ukuran kita. Ukuran orang beriman itu ketika kita sendiri. Tidak ada yang tahu. Anak kita, istri kita, orang yang terdekat di dalam rumah, tidak ada yang tahu apa yang kita perbuat ketika kita sendiri. Misalnya kita di kamar sendiri. Ya. Kita yang paling sekarang ini, wahai saudaraku, yang paling riskan ini adalah HP. Ini adalah kunci-kunci pendatang kemaksiatan. Tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang ini. Dulu sebelum ada HP misalnya, ketika orang bersendiri di dalam kamar, ketika dia sendiri di dalam kamar, apa yang mau berbuat dia maksiat? Dia tidak ada media untuk dia berbuat maksiat. Tapi sekarang HP ini adalah yang bisa menghantarkan kita ketika kita sendiri berbuat maksiat, melanggar, yaitu apa yang Allah larang, dengan kita melihat hal-hal yang haram, mendengar yang haram dari media-media medsos itu. Mal muslimin rahimani rahimakumullah. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan tentang orang-orang yang terhapus amal solehnya ketika dia sendiri mengerjakan, yaitu kemaksiatan. Yang pertama adalah dia lemah dalam keimanan, tidak ada ihsan. Apa itu ihsan? Merasa Allah mengawasinya, merasa Allah melihatnya. Ruh dari takwa adalah ihsan. Bagaimana mungkin orang akan bertakwa tanpa ada ihsan? Ihsan merasa Allah itu mengawasi, merasa dengan keimanan kita bahwa Allah melihat kita dimanapun kita berada. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu mengawasi. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah kamu beribadah pada Allah seakan kamu melihat Allah. Ini Rasulullah mengatakan, apa itu ihsan? Kamu beribadah pada Allah seakan kamu melihat Allah. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, Allah lah yang melihatnya. Allah yang melihat kita. Itulah ihsan. Sehingga ruh takwa, seseorang yang muslim yang bertakwa itu terbangun dari asas, yaitu ihsan. Jadi ketika kita ukuran seseorang yang beriman itu adalah ketika kita bersendiri, ketika kita sendiri tetap menegakkan, yaitu ketakwaan pada diri kita apa tidak. Tidak ada yang tahu. Memang manusia tidak ada yang tahu. Hanya Allah. Bagi orang yang merasa ihsan, Allah akan ada di sisinya melihat kita, merasa takut ketika kita berbuat sesuatu itu. Ini dosa yang paling besar adalah para ulama mengatakan sehina-hinanya manusia adalah berlagak soleh, berlagak alim ketika dia sendiri berbuat maksiat. Berapa banyak zaman sekarang para kiai yang punya pondok tapi dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Waliyadzubillah. Seakan-akan di hadapan orang dia berbuat kebaikan, mengadakan ritual itu, tapi dia melakukan, yaitu perbuatan kemaksiatan di zaman sekarang. Subhanallah. Jadi ukuran kayak ada hal itu adalah ihsan. Sehingga takwa ini, ruh takwa ini hidup pada diri seorang muslim yang beriman, insyaallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan yaitu kepada kita bimbingannya agar kita selalu beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ruh dari takwa adalah ihsan. Tidak mungkin seorang yang beriman akan terjaga keimanannya tanpa takwa. Tidak mungkin takwa itu tegak tanpa ada iman. Yaitu iman itu adalah yaitu bagian dari ihsan itu. Sehingga takwa ini tidak akan tegak bagi dari kita merasa Allah mengawasi, kita takut terhadap sesuatu yang Allah berikan adab kepada kita ketika kita melaksanakan yaitu perbuatan kemaksiatan. Maka takwa itu akan tegak jika seseorang itu ada pada dirinya yaitu keikhlasan. Tidak mungkin takwa itu akan ada pada diri seorang muslim tanpa ada keikhlasan. Ikhlas urusan kita kepada Allah. Urusan kita dengan Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Ikhlas urusan kita dengan Allah. Takwa akan tegak ikhlas. Hanya kita mengabdi hanya kepada Allah. Yang kedua adalah adanya ilmu pada diri seseorang muslim. Tidak mungkin orang yang ngaku bertakwa tanpa ada ilmu. Dia tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batal. Dari mana dia tahu itu? Dari ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu syar'i. Sehingga ada orang yang mengaku takwa tapi tetap melakukan kemaksiatan. Karena dia tidak tahu bisa jadi itu dari larangan Allah. Ini yang halal, yang hak, ini yang batil. Dia tidak tahu. Kenapa? Karena dia tidak paham apa itu Islam. Tidak mungkin takwa itu akan terbentuk tanpa ada ilmu pada diri seseorang. Yang ketiga adalah yaitu ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketahuilah wahai saudaraku, jalan menuju Allah, jalan menuju surga, khotib ulang buat pedoman kita seumur hidup. Jalan menuju Allah, siapapun yang mendengarkan ini perkataan ini, jalan menuju Allah, jalan menuju surga harus lewat jalannya yang telah ditempuh oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ada seorang muslim yang mengaku muslim ingin jalannya di luar jalan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan diterima oleh Allah. Tidak akan diterima oleh Allah. Jalan menuju surga, jalan menuju Allah harus lewat jalannya yang telah ditempuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba kepada Rasulullah, baru takwa itu akan terbentuk. Yang keempat, yang terakhir, jiwa, bersihkan jiwa. Tidak mungkin orang bertakwa hati ini kotor dari hasad, dari angkuh, kepongahan, sombong. Tidak mungkin takwa. Ngaku saya bertakwa tapi dia sombong, dia angkuh, dia hasad dan penyakit-penyakit yang lain. Itulah ketakwaan. Sehingga takwa ini akan menghantarkan kita menuju keimanan, menjaga keimanan kita. Dengan takwa itu sehingga iman itu tegak dan ihsan itu akan terwujud pada diri seorang muslim. Sehingga dia merasa Allah selalu mengawasi kita dimanapun kita berada, sehingga kita selalu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, mentakdirkan kita semua insyaallah menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Allah kuatkan iman kita. Allah berikan yaitu bantuannya agar kita selalu beramal saleh. Tanpa bantuan Allah mustahil kita bisa beramal soleh. Semua kita kembalikan kepada Allah. Amal soleh ini harus diridhoi oleh Allah, harus mendapatkan rahmat Allah sehingga amal solehnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kita mohon kepada Allah agar itu diberikan kepada kita semua, kepada semua kaum muslimin yang betul-betul ingin menegakkan keimanannya, ketakwaannya insyaallah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna fi rahmatik
اللهم ادخلنا في جنتك مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقم الصلاة.